untung ya, nggak gitu udah nggak bisa balik ini. Langsung dapat tiket berarti ya, Rin? Apa nih? Kamu balik ke Ambonnya langsung dapat tiket ya? Enggak, kan aku datang dulu, baru besoknya papa nggak ada. Enggak. Halo. Selamat datang ya buat Marci sama Prapti Ningsi. Selamat datang di MIT Surabaya. Nah, kita mau mulai dulu ya. Silakan Mam Lia. Oke, welcome Mams. Acara kita MIT ya, Mamintat Surabaya. Di mana kali ini ya kita ada tema favoritism in parenting ya, dengan pembicara kita Ibu Dame Sidabutar. Ya, sudah nggak sabar ya Mam ya, kita mau mulai acara kita. Nah, sebelumnya saya akan membacakan ya untuk rules kita kali ini. Yang pertama, minta tolong Mams bisa ganti nama spasi kotanya ya. Terus nanti kalau selama materi disampaikan Mams ada pertanyaan, bisa langsung chat aja nih Mams ke Fanny Q&A ya. Tujuannya di chatnya ya. Terus untuk selama acara, minta tolong untuk Mams bisa mute audionya ya. Dan bisa interaktif dalam merespon juga. Oke, saya juga akan bacakan tentang visi dan misi dari MIT. Yang pertama adalah M, Moms Healthy Community, di mana di sini kita adalah komunitas yang sehat bagi para ibu. I, in touch with God and each other, di mana kita mau dekat dengan Tuhan dan satu dengan yang lain ya. T, talk about women needs, parenting, marriage, and character, berbicara tentang kebutuhan para wanita mengenai pengasuhan anak, pernikahan, dan karakter. Nah, Mam semua bisa follow us ya di @mamitat_surabaya ya di Instagram kita. Nanti di sana Mam bisa melihat untuk acara-acara kita ke depan ya yang akan diadakan, bisa lihat update-nya. Dan juga Mam bisa mengikuti YouTube channel kita Mam Intat Surabaya, di mana di YouTube channel kita Mam bisa belajar kembali nih, misalnya mau tahu tentang acara-acara kita sebelumnya ya, bisa juga lihat di YouTube. Oke, Mams, thank you. Kita mau lanjut ke acara lebih dalam. Sebelumnya kita mau fun time dulu nih ya, permainan bersama Mam Cynthia. Silakan Mams. Ya, sama-sama Mams. Siang ya semuanya. Nah, sebelum kita akan memulai acara utama kita mau main game dulu nih, biar kita semangat. Oke, hari ini kita mau main game yang kita sebut dengan Mapcard. Nah, ini adalah permainan memori ya, Mams ya. Saya yakin Mams di sini punya daya ingat yang luar biasa. Nah, di sini cara bermainnya saya informasikan dulu ya. Saya punya 12 kartu. Di dalam ke-12 kartu ini ada sepasang gambar yang sama. Jadi ada 6 gambar dalam 12 kartu ini. Nah, cara kita bermain adalah kita akan memilih 2 nomor yang nanti akan dibuka oleh panitia. Nah, kalau Mams di sini bisa menemukan gambar yang sama, berarti kita anggap Mams adalah pemenangnya. Oke, simpel banget ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa milih nih? Nah, di sebelah kanan bawah kalau kita lihat kita ada tombol reaction ya, Mem ya. Nah, saya akan memilih berdasarkan dari yang memberikan raise hand lebih dahulu. Ya, jadi bisa raise hand dulu. Yang muncul pertama di dalam layar monitor saya itu yang saya pilih untuk bisa menebak lebih dulu. Ya, jadi ini cepet-cepetan ya, Mams ya. Cepet-cepetan siapa yang raise hand lebih dulu nanti bisa memilih. Nah, permainannya simple banget, jadi semua Mams bisa ikut berpartisipasi. Nah, sebelum kita mulai, kita tes dulu ya.
kita tes dulu raise hand-nya. Nah, saya akan hitung sampai 3, minta tolong semua mungkin bisa raise hand, jadi saya bisa tahu nih bahwa kita semua bisa ngerti ya. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke. Bisa di raise hand. Nah, oke. Oke ya. Nah, kalau di layar saya, ini yang lebih awal adalah Mamsia. Nah, nanti kayak gitu ya, saya akan pilih yang keluar lebih awal di layar saya. Oke, kalau sudah raise hand, bisa di lower hand lagi ya, supaya kita bisa memulai games-nya. Oh, adanya clap and thumbs up. Boleh ya, kalau nggak ada raise hand, kasih thumbs up juga boleh. Ada yang bilang nggak ada raise hand di dia. Oke ya, thumbs up boleh ya. Intinya duluan. Oke, yang lain mungkin bisa di lower hand dulu ya, yang masih ada tandanya, biar nanti bisa ikut main. Oke. Mam Rini belum. Mulai aja belum ya. Di lower. Mam Rini. Ini. Oh, di lower dulu. Oke. Sip. Agak lewat kali sinyal saya ya. Oke, kita mulai ya gamesnya ya. Semua udah siap? Semangat ya, Mam. Nah, saya sampai lupa. Saya mau umumin dulu hadiahnya biar kita makin semangat mainnya. Untuk games kita hari ini, saya akan mencari 2 pemenang. Yang masing-masing pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp25.000. Nah, pemenangnya bisa mengambil hadiahnya berupa pulsa atau e-money ya. Jadi nanti buat yang menang, bisa tinggalkan nomornya di saya, nomor handphonenya ya. Bisa chat ke saya, Cynthia Surabaya, oke? Nah, kita mulai aja gamesnya ya, Mam. Oke, saya hitung 1 sampai 3. Tolong cepat-cepat di raise hand ya. 1, 2, 3. Ayo. Siapa yang duluan? Oh, ini kalau di layar saya, Mams Eka yang duluan. Wah, orang Solo semangat. Ayo, kampung. Dipilih nomornya, silakan. 1 sama 8, sis. 18 ya. Ya, 18. Oke, 1 dan 1 sama 8. Mari kita lihat. Ya, Cynthia nge-lag tadi. Doa yang kenceng, doa yang kenceng. Oh iya, nge-lag. Aduh, signalnya dalam. Wah, Anda belum beruntung. Oke, di lower hand dulu ya semuanya ya. Oke, kita coba lagi ya. Jangan menyerah. Ada yang belum lower hand. Mam, Yang Cynthia. kedua, yang lain bisa di lower hand semua. Di tempat saya, Mam Agustin sama Mam Sini belum. Sini, siapa sih? Sorry ya, saya agak kesulitan ini. Oke, kita mulai lagi ya. 1, 2, 3. Let's go. Oke, kali ini di tempat saya yang duluan adalah Putri dari Jember. Ayo, Mam Putri, silahkan. Nomor 2 sama 6. Iya, 2 dan 6. Let's go. Wah, Anda belum beruntung, Mam. It's okay, coba lagi. Udah makin banyak yang kebuka ya. Diinget-inget ya, Mam. Oke, di lower hand dulu ya semuanya. Sudah? Oke, kita mulai lagi. 1, 2, 3. Raise hand. Siapa yang duluan? Oke, kalau di tempat saya ini Mam Sini, Surabaya. Manggilnya apa ya, Mam? Halo, saya. Halo. Oh, Saya. ya, Halo. ayo silakan, Mam. Saya pilih Pilih nomor nomor berapa? 10 sama 12. Oke, ayo 10 dan 12. Tidak beruntung. Apakah ini beruntung? Aduh, sayang banget. Masih belum. Ayo lagi ya. Semakin banyak ini yang udah kebuka kartunya. Tinggal diinget-inget aja. Lower hand dulu ya, Mam semua. Aduh, seru ini mainnya. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, kalau di tempat saya ini tadi Mam Putri lagi yang duluan. Ayo, silahkan. Mam Putri, boleh dipilih. 7 sama 8.
7 dan 8. Ayo. Tara. Apa ini? Oh, belum. Aduh, sayang banget. Dikit lagi kayaknya ya. Oke, kita lower hand dulu ya. Ternyata game ini bikin kita penasaran juga ya. Kok nggak dapat dari tadi? Aku juga penasaran loh, mau siapa ini yang dapat. Oke ya, kita mulai lagi ya. Semangat semuanya. 1, 2, 3. Oke. Ada yang jempol, Sekarang yang ada duluan yang adalah jempol. ya, tapi yang duluan di aku Mam Srini dari Ambon. Ayo silahkan Mam, dipilih kartunya. 2 sama 12. 2 dan 12. Kayaknya yakin ini, kayaknya yakin ya. Benar kayaknya ya. Aku nggak tahu loh ya. 1, 2, 3. Oh, benar. Wow. Congrats ya, Mam Srini. Untuk Mam Srini karena udah benar, berarti nggak bisa ikut lagi yang berikutnya ya. Kita sudah mencatat namanya Mam Srini nih. Oke, masih ada satu pemenang lagi semuanya. Semangat. Mam Trini berhasil mendapatkan hadiah yang pertama. Oke, kita mulai lagi. 1, 2, 3. Oke, kalau di tempat saya yang duluan adalah Mam Resa, Surabaya. Silahkan, Surabaya. 1 dan 10. 1 dan 10. Mari kita coba. Apakah ini benar? 1 dan 10, ya. Oh, belum. Aduh, sayang banget. Belum beruntung. Coba lagi, jangan menyerah. Oke, lower hand dulu ya semuanya ya. Yuk, semangat. Oke, kita mulai lagi ya. Saya hitung ya. Mam Resa sama Mam Orpa belum diturunin tangannya. Nah, oke. Udah ya, aku hitung ya. 1, 2, 3. Siapa yang duluan di sini? Kalau di aku ini Mam Agustin Kristi. Oh, 711. Mam Krisdayanti tadi. Oh, ya. iya. Yanti Kak. Ayo, silahkan. 711. 7 dan 11. Ayo, ini kayaknya yakin ini ya. Ya, enggak juga Kita sih. lihat benar apa enggak. Oh, enggak ya. Ayo kita lihat. Oh, belum. Aduh, kurang dikit banget. Dari tadi orang milihnya sebelah ini terus ya. Yang sebelah sini belum ada yang milih. Oke, di lower hand dulu ya. Ayo kita lebih cepat ya. 1, 2, 3. Wah, ini yang masuk di aku duluan adalah Mam Putri. Wow, Mam Putri ini gesip. Come on, Mam. 6 sama 10 kayaknya. Oi, mari kita coba. Benar nggak? 6 dan 10. Aduh, belum, Mam. Aduh, gambarnya mirip-mirip sih ya. Jadi kita agak kesulitan juga ya. Oke, kita mulai lagi ya. Tolong di lower hand dulu semuanya. Oke, mulai lagi ya. 1, 2, 3. Let's go. Oke, kalau di aku yang pertama Mam Vero dari Surabaya. Yuk, dicoba yuk. 6 dan 11. Berapa? 6 dan 11? 11, Oke, 6 dan 11. Kita lihat ya. Benar nggak ya? Wah! Benar. Diam-diam menghanyutkan. Ternyata Mam Vero diam dari tadi tapi dia ingat semuanya. Congrats ya buat yang menang hari ini. Tadi Mam Vero dan Mam Trini ya kalau aku nggak salah ingat. Oke ya. Nah, buat yang berhasil memenangkan game kita hari ini, wah ini dia penasaran kita semua di mana sih itu tadi. Nah, oke ya. Buat yang menang hari ini tolong di chat saya ya, mau diberikan hadiahnya berupa apa? Apakah mau berupa pulsa, ataukah mau berupa And the e-money? winner Tolong chat is saya.
Nana. The winner is Mams Vero dari Surabaya dan Mams Rini dari Ambon ya. Oke, itu aja ya Mams game kita hari ini. Thank you banget buat semua partisipasinya. Jangan lupa untuk terus ikut MIT dan game-game kita berikutnya. Siapa tahu berikutnya Mams yang beruntung. Oke, next kita lanjutkan. Sebelum kita mulai ke acara utama kita akan awali dengan doa yang dipimpin oleh Mams Eni. Silakan Mams Eni. Oke, thank you Mam Cynthia. Wah seru ya gamenya kali ini ya. Beberapa kali buka tutup masih belum menemukan jawaban yang betul. Tapi semangat melihat Mam semuanya di sini ya, bersemangat untuk mengingat setiap nomor. Dan selamat buat pemenangnya ya, Mam Vero dengan Mam Rini dari Ambon. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Kami sangat bersyukur bisa berkumpul di sini, Tuhan. Sebagai satu mama-mama Tuhan di sini, kami bisa punya waktu untuk saat ini kami boleh belajar lagi, kami boleh diperlengkapi lagi sebagai moms, di mana kami membesarkan anak kami Tuhan. Bahkan tema kami hari ini sangat luar biasa. Tuhan akan membantu kami, bantu kami untuk kami bisa mempersiapkan diri kami, hati kami Tuhan, pikiran kami untuk kami bisa berkonsentrasi, untuk kami bisa fokus, bahkan kalau kami bisa bertanya Tuhan, untuk kami juga tidak malu Tuhan bertanya. Biarlah apa yang disampaikan oleh Ibu Dami hari ini bisa terus membantu kami bertumbuh menjadi seorang mama yang good enough Tuhan buat anak-anak kami Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Dami yang akan menyampaikan materi siang hari ini. Biarlah Engkau mau bantu, berikan hikmat dari Engkau. Biarlah setiap sharing hidup Ibu Damai dan juga yang sudah dipersiapkan, biarlah itu semua dari Engkau Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat suami dari Ibu Dame, Bapak John Sinaga yang sedang sakit, biarlah Tuhan yang akan memberikan kesembuhan dan bantu Tuhan melalui obat, melalui perawatan dan support Tuhan dari keluarga juga teman-teman terdekat, biarlah itu bisa membantu pemulihan dari Bapak John Sinaga juga Tuhan. Bantu juga Tuhan Ibu Dame dan beserta anaknya, biarlah Tuhan mau lindungi, memberikan kesehatan, biarlah cepat pulih kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan doa kami ini, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke, Mams, saya perkenalkan dulu ya pembicara kita siang hari ini. Siapakah Ibu Dame? Nah, ini ya, Ibu Dame beserta suami saat ini memimpin jemaat di Bogor dan Depok. Nah, terus beliau, Ibu Dame adalah anak ke-6 dari 6 bersaudara. Jadi anak bontot berarti ya. Nah, Ibu Dame menikah dengan Bapak John Sinaga tahun 2010. Beliau dikaruniai 2 orang anak laki-laki, umur 10 tahun, bernama Hezekia Yitro Sinaga. Dan anak laki-laki berumur 8 tahun, anak kedua bernama Amadeo Immanuel Sinaga. Wah, namanya keren-keren ya. Nah, 2 anak laki-laki yang sangat berbeda karakternya. Nah, ini info dari Ibu Dame. Nah, nanti bisa kita dengarkan ya sharing pengalaman beliau ya. Nah, beliau memiliki background teaching ya. Jadi guru sejak tahun 1999 di suatu preschool di Bintaro. Juga menjadi guru sekolah minggu di saat yang bersamaan. Nah, di tahun 2003 sampai 2005, beliau mengikuti kuliah khusus tentang early childhood. Kemudian menjadi kepala sekolah
sejak 2005 sampai 2017. Kemudian menjadi konsultan pendidikan dari 2017 sampai 2020, juga menjadi pengajar dan dosen untuk guru-guru PAUD sampai sekarang. Nah, waktu saya dapat bocoran ini dari beliau, wah luar biasa ya. Kita sangat terberkati kalau beliau bisa menjadi speaker kita hari ini. Nah, kesempatan nih Mams, ya, banyak pengalaman, juga mungkin nanti dia akan share hidup beliau juga. Nah, Mams boleh ya banyak bertanya sebanyak mungkin ya, supaya kita bisa sama-sama belajar menjadi mama buat anak-anak kita. Oke, saya persilahkan Ibu Dame untuk bisa share. Selamat siang semua, Mams di sini. Ya. Jam 2 siang ya. Ini jamnya istirahat para ibu biasanya setelah sibuk dengan online. Dan biasanya ini digunakan untuk tidur atau kita Netflix kan, yang suka Netflix, atau Koreaan ya, atau yang apa namanya, yang suka mau tidur ya tidur gitu ya. Tapi saya merasa kalau para moms di sini ada di sini, it means you guys moms yang benar-benar mau belajar. Ya, bahkan waktu istirahat pun dipakai untuk bisa memberikan yang terbaik buat anak. Wah, I wanna give you guys a great applause first. Ya, karena ini adalah ibu-ibu yang luar biasa gitu loh, rela gitu loh ya memberikan waktu siangnya untuk kita di sini. Ya, latar belakangnya saya tadi itu bukan berarti membuat saya langsung menjadi the perfect mom or perfect parents for my kids, nggak ya, karena nggak ada. Good enough is good enough already, ya, karena nggak akan ada. Kesalahan selalu harus kita pasti akan dilakukan. Oke, hari ini saya mau share screen. Saya udah bisa share screen ya? Saya udah bisa? Sudah, Bu Dame. Ya, okay. Silakan. Saya mau share screen dulu biar saya gampang untuk menjelaskannya. Oke, okay. Let's see slideshow. No, I want a slideshow one. Okay, I want a slideshow. Okay, from the beginning. Okay. Nah, ini dia. Saya dikasih kesempatan untuk saya berbicara tentang favoritism in parenting. Ya, saya sebenarnya waktu saya diminta ini, saya pun bingung kenapa saya yang diminta. Nah, seperti biasa yang meminta saya adalah Ibu Alin, dan kalau Ibu Alin sudah bersabda dan meminta, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ya, biasanya begitu. Jadi waktu saya diminta sebulan sebelumnya, ya, saya cuma diminta jadi pembicara, dan langsung saya dimasukkan ke dalam grup pembicara MIT. Wah, saya langsung bilang, ya, mau gimana lagi ya kalau sudah diminta gitu ya, cannot say no, so ya sudahlah, saya ambil saya ambil kehormatan ini untuk bisa share ya tentang favoritism. Well, kalau kita sebelum saya ngomong tentang favoritism, let me introduce you to my family first. Ini keluarga saya, our small family. Ini suami saya, John Sinaga. Ya, by the way, saya sangat suka dengan Surabaya. Surabaya itu adalah tempat pelarian saya waktu saya single. Saya singlenya lama, jadi tempat bahagia saya adalah Surabaya dengan semua makanan enaknya. Menurut saya Surabaya adalah surga dunia untuk makanan, terutama kerupuk-kerupuk. Ya, itu Eva sudah tahu bocorannya. Oke, dan ini adalah kedua anak saya. Ya, ini adalah Hezekia Jethro Sinaga, anak saya yang paling tua. Dia umur 10 tahun, very mature, sangat organized, sangat bisa mengikuti jadwal yang diberikan, sangat rapi. Kamu kasih dia satu hal baru yang harus dia lakukan setiap hari. Dulu dia dalam 4 hari sudah menjadi habit. Kalau sekarang dia dalam hal 2 hari dia sudah menjadi habit buat dia, dan itu akan terus berlangsung. Nah, ini adalah Amadeo, anak saya yang kedua, very outgoing, sangat imaginative. Semua yang ada di hatinya dia keluarkan. Bertanya kenapa paling banyak. Jadi kalau dia disuruh melakukan sesuatu, pertanyaan why I have to do that, kenapa saya harus melakukannya, itu lebih sering ditanya daripada langsung melakukannya. Nah, itu adalah satu hal yang luar biasa dari 2 anak yang diberikan Tuhan ya kepada kami berdua. Kami masih memimpin jemaat di Bogor dan di Depok. Doakan di
bulan depan kami bisa khusus hanya untuk memimpin Bogor saja. Ini lagi juga dalam proses perpindahan saya ke Bogor, rumah saya berpindah ke Bogor. Oke. Now, kita mau ngomong tentang favoritism dulu ya. Sebenarnya ini satu part yang cukup tricky ya kalau dibilang. Nggak ada orang tua yang mau disebut dia memfavoritkan satu anak. Ya, bagi saya seorang ibu, mau kamu anak pertama, anak kelima, anak ke-10, kamu hamil 2 kali, 1 kali, 10 kali, 5 kali, semuanya sama sakitnya ya. Nggak ada yang anak ketiga jadi lebih nggak sakit, anak pertama sakit sekali gitu loh. Jadi kalau menurut saya sebenarnya kalau dibilang apakah ada orang tua yang sengaja untuk favoritism itu tidak ada. Ya, nggak ada. Karena memang nggak ada yang sengaja bilang gini, oke, nanti kalau saya punya anak keberapa itu akan jadi anak favorit saya. Nggak ada juga yang kayak gitu. Ya, orang tua mau menjadi gini, seorang pasangan menikah itu mau jadi orang tua aja, itu sebenarnya hal yang luar biasa loh. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat arti dari parenting, parenting itu adalah proses membesarkan, memberikan perlindungan dan kasih sayang pada anak untuk memastikan anak tersebut mempunyai perkembangan yang sehat dari kecil sampai dewasa. Bayangkan, ya, 2 orang baru menikah, kemudian mereka memutuskan untuk punya anak seperti itu. Berarti mereka memutuskan untuk menjadi orang tua. Ketika mereka memutuskan untuk menjadi orang tua, mereka harus siap dengan ini. Dengan proses membesarkan ini. Proses memberikan perlindungan ini. Proses untuk anaknya supaya sehat dari kecil sampai dewasa. Bayangkan, mereka sudah harus siap dengan tanggung jawab ini. Berarti nggak ada yang dimaksudkan di sini ya, orang tua dari awal itu sudah niat untuk memilih mana yang akan menjadi kesenangan mereka. Nggak ada yang kayak gitu. Ya, kemudian kita coba lagi cari tahu, apa itu favoritism? Favoritism itu adalah penunjukan, ini dari kamu saya lihat ya, penunjukan rasa suka atau senang atau kasih dan sebagainya terhadap seseorang yang lebih. Ya, lebih. Kamu show rasa sayangmu, rasa senangmu, rasa kasihmu kepada seseorang lebih daripada yang lain. Nah, dalam hal ini dari satu, kalau anakmu ada 2, ya mungkin lebih kepada satu anak yang ini daripada anak yang lain. Nah, jadi kalau dikatakan favoritism in parenting, ini adalah ketika satu atau dua-dua dari orang tua itu secara konsisten memfavoritkan satu anak dibandingkan dengan yang lain. Nah, bagaimana kita bisa lihat dia itu lebih difavoritkan? Mungkin lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak tersebut. Lebih banyak memberikan kemudahan pada anak tersebut. Lebih sedikit dikasih disiplin kepada anak tersebut. So, ini adalah favoritism in parenting. Ya, kalau saya kasih reason, saya suka kasih definisi dulu. Jadi kita satu wawasan dulu ya. Kita satu frekuensi dulu nih. Ya, kalau di sini yang kita lihat adalah begini. Parenting itu bukan hal yang gampang, itu hal yang berat, tapi kita tetap mau menjadi parent, ya itu adalah hal yang luar biasa. Favoritism itu menunjukkan rasa suka kita kepada seorang anak. Jadi pada dasarnya, kalau kita lihat arti parenting yang di atas, sebenarnya tidak ada orang tua yang dari awal itu sudah niat. Tidak ada orang tua yang sudah dari awal itu memberikan satu keputusan atau sudah memutuskan berdua atau sendirian bahwa mereka akan memilih satu anak yang akan mereka lebih sayang daripada yang lain. Tidak ada orang tua seperti itu. Nah, favoritism in parenting, kita lihat kalau secara konsisten, penunjukan rasa suka atau senang itu dilakukan kepada satu orang anak. Tapi, moms ya, suka atau tidak suka, niat atau tidak niat, sadar atau tidak sadar, dari penelitian dikatakan bahwa sekitar 65% ibu itu melakukan favoritism dan 70% bapak melakukan favoritism kepada anak-anaknya. Dikatakan menurut penelitian tersebut bahwa yang kecenderungan yang terjadi adalah favoritism terjadi kepada anak paling besar. Itu yang dilakukan di situ. Nah, kita tanya, oke, nah dari 65 ada 70. So, kita tanya why? Kalau memang tidak niat, tapi kemudian tetap ada, dan kita mau bertanya, kenapa ada favoritism itu? Well, favoritism itu ada karena hobinya ada yang sama. Ya, anak, kalau kita punya hobi yang sama dengan anak kita, usually akan lebih dekat karena suka melakukan hal yang sama.
Ya, karena pasti akan lebih banyak spend waktu yang sama. Anak saya yang paling besar itu sangat suka main bola, sama seperti bapaknya. So, mereka itu kalau di dalam mobil, anak saya akan duduk di depan, mereka akan ngobrol banyak tentang pemain bola. Ya, well, so far yang saya lihat, suami saya sih belum sampai ke favoritism ya, tapi dari situ aja saya lihat, kalau sama anak saya yang paling besar, lebih banyak dia lebih panjang waktu ngobrolnya, karena lebih banyak hal yang bisa dia explore ya dengan anak saya. Nah, anak saya yang kedua itu hampir mirip dengan saya. Kita itu sukanya leye-leye, convert ya. Kita tuh paling suka ngopi ya. Anak saya yang kedua itu sukanya adalah makan kentang goreng gitu ya, sambil minum milkshake gitu ya. Nah, kalau saya suka ngopi. Jadi pernah satu kali anak saya yang paling besar itu pergi camp dengan bapaknya, anak saya yang kedua. Nah, kita berdua spend time dengan ya yang memang kita suka lakukan ya, kita ngopi dan dia milkshake dan dia makan french fries-nya. Jadi lebih enak ngobrolnya ya. Kecenderungan itu bisa saja terjadi. Nah, apalagi ada anak itu yang gampang diurus. Gampang itu bukan berarti apa ya? Bukan berarti dia sengaja menggampang, bukan. Ada anak yang memang enak ya, nggak rewel gitu loh. Nggak rewel, terus gitu gampang dekat dengan orang lain. Jadi kalau kita bawa kemana-mana itu nggak nyusahin. Nah, kita kecenderungan bisa dekat atau kita bisa lebih memfavoritkan anak yang seperti ini. Nah, yang ketiga, kadang-kadang mungkin karena anak tersebut mengidap penyakit atau mungkin anaknya punya special needs ya, anak berkebutuhan khusus ya. Jadi karena berkebutuhan khusus pasti mempunyai kebutuhan yang khusus. Jadi kita harus lebih banyak kasih perhatian. Ya, jadi karena ada sesuatu hal yang terjadi dengan anak tersebut, jadi perhatian kita lebih banyak. Nah, ini saya dapat kemarin itu ada 2 anak yang seperti itu. Satu anaknya yang kedua itu yang kena special need ya, autistic. Untungnya adalah high function. Tapi walaupun high function cukup pintar anaknya, tapi tetap saja kan ada banyak hal yang orang tuanya itu harus berkorban. Ya, orang tuanya yang perempuan berhenti kerja supaya fokus kepada anaknya. Tapi yang mereka tidak sadari adalah mereka tidak menyadari anaknya yang pertama suka sakit jadinya. Ya, ada aja yang sakit kayak gitu. Nah, setelah ditanya-tanya, karena ternyata anaknya yang pertama ini feel bad karena dia merasa orang tuanya itu terlalu memperhatikan adiknya, tapi dia nggak bisa ngomong karena dia tahu adiknya juga butuh perhatian. Tapi karena dia nggak bisa ngomong, tertahan, yang ada jadinya dia itu mencoba mengerti tapi tidak mengerti, badannya yang menderita. Jadi kena ke badannya, jadi lebih banyak dia sering sakit seperti itu. Untungnya at the end ini kasus ini diketahui dan akhirnya bisa diselesaikan, ya, dibantu dan dibereskan. Nah, jadi kenapa? Ya karena ini. Apakah kita menyadari ini? Belum tentu juga. Makanya sekarang saya kasih tahu nih, ada kemungkinan kita bisa favoritisme anak kita karena yang begini. Ya, ini bisa terjadi. Nah, tapi kalau kita bicara tentang yang namanya favoritism, ya, kalau kata Alkitab tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Memang nggak ada yang baru. Nggak ada yang baru. Semuanya udah ada. Ya, di dalam Alkitab itu semuanya udah ada. Jadi, karena saya akan mengajarkan tentang favoritism itu dari sisi Alkitabnya, saya lebih suka bawa kita ke dalam cerita. Yang pasti semua orang pasti sudah tahu ceritanya di sini ya, tapi saya mau kupas ini sangat dalam supaya kita bisa melihat betapa mengerikannya favoritism in the family. Ya, parenting favoritism in the Bible. Pasti kita tahu kisahnya. Ishak, Rebeka, Esau, Yakub. Ya, ini this is a family yang terdiri dari 2 orang anak. Ya, dua-duanya adalah laki-laki seperti keluarga saya. Oke. Nah, kita lihat. Oke, kita mulai dari Rebeka sama Yakub dulu. Ya, Rebeka itu kenapa dia bisa Rebeka menyukai Yakub? Ya, kalau kita lihat di Kejadian 25, kita lihat bagaimana Rebeka ini mendapat petunjuk dari Tuhan bahwa dia akan mempunyai 2 anak atau twin. Dia akan mengandung 2 anak. Dan anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Jadi kalau ditanya, adakah kemungkinan dari sini si
Rebecca sudah mulai melakukan favoritismnya karena dia tahu bahwa si adik akan menjadi pemimpin, maybe. Ini saya kasih kemungkinan ya, bukan yang pasti, tapi karena saya melihatnya ada kemungkinan itu mungkin yang dilihat dari Rebecca. Yang kedua, kenapa Rebecca lebih menyukai Yakub? Karena Yakub ini anaknya tenang dan dia suka tinggal di kemah. Ya, berarti suka tinggal di kemah, berarti dia akan menghabiskan banyak waktu dengan Rebecca. Ini anak rumahan. Saya membayangkan dia kayak nerd ya, yang tinggal di rumah, banyak spend di rumah. Nah, saya suka kasih Bible komik kepada anak saya, dan lucu sekali di komik itu dikatakan bahwa Rebecca itu sangat menyukai Yakub karena Yakub itu suka bantu-bantu di kemah. Jadinya Rebecca sangat menyukai Yakub. Inilah alasan kenapa favoritism Rebecca kepada Yakub. Nah, kita mau tanya sekarang, kenapa Ishak favoritismnya ke Esau? Nah, waktu menikah, Ishak tahu bahwa Rebecca itu mandul. Kemudian dia memohon kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doanya. Tidak dikasih tahu sih di situ apakah Ishak tahu bahwa dia akan mempunyai anak kembar. Tidak, tapi mungkin itu juga yang membuat, karena dia tidak tahu, dia pikir anaknya cuma satu, jadi anak pertama bisa menjadi anak favoritnya. Maybe. Ya, ini sekali lagi maybe menurut saya. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa Esau ini adalah seorang pemburu yang pandai dan suka tinggal di padang. Ya, saya imagine kalau dia suka tinggal di padang, berarti kan dia nggak di rumah ya. Dia pasti banyak bergaul dengan orang, berarti lebih outgoing, lebih outspoken, ya, mungkin lebih disukain orang, ya. Seperti di komik anak saya itu dikatakan bahwa dia disukai banyak perempuan karena berburu, ya. Dan dikatakan juga kenapa Ishak menyukai Esau, karena Esau ini sangat suka berburu. Dan hasil daging buruannya itu suka dimakan oleh Esau. Jadi kita lihat di sini natural sekali sukanya. Ya, kenapa suka? Ya ada alasannya ini. Nah, mungkin kita harus bertanya juga sama diri kita sekarang, seorang para moms di sini, apakah ada ini dalam diri kita? Is there any dalam diri kita yang selama ini kita nggak sadar, tapi ketika kita membaca ini, oh iya ya, mungkin gara-gara ini saya slightly atau sedikit atau mungkin banyak lebih suka kepada anak saya yang pertama, anak saya yang kedua, anak saya yang ketiga, atau anak saya yang ke-10. Oke, itu silakan coba dicek masing-masing. Nah, apa favoritismenya? Tadi kan kenapa, bagaimana, mengapa, ya. Sekarang kita mau lihat how-nya yang dilakukannya. Ya, kita lihat di Kejadian 27 sampai 28. Saya tidak mau membacakan ayatnya secara detail, tapi saya mau menantang semua moms di sini. Ambil waktu untuk meneliti keluarga ini. Kita akan menemukan banyak sekali bisa kita pelajari sebagai seorang ibu, sebagai seorang keluarga, sebagai satu keluarga yang akan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Ya, di sini kita lihat apa yang dilakukan oleh Ishak untuk menunjukkan favoritismenya kepada Esau. Ya, lihat. Pertama, dia rencana memberkati Esau. Rencana memberkati Esau tidak ada yang tahu. Dia cuma ngomong kepada Esau, ya. Dan Rebecca tahu juga karena dia curi dengar. Ketika Ishak lagi bicara sama Esau bahwa dia akan memberkati Esau. Jadi nggak ada yang tahu. Kebayang nggak betapa parahnya hubungan komunikasi antara Ishak dan Rebecca. Bahkan untuk anak saja berkat yang diberikan kepada anaknya itu dirahasiakan oleh Ishak. Tidak ada yang tahu kecuali dia ketika dia memberitahu kepada Esau. Dan yang kedua, apalagi yang Ishak lakukan? Lihat ya, waktu Ishak itu lagi bertanya kepada Yakub yang pura-pura menjadi Esau, Ishak itu berkali-kali nanya loh. Ishak itu berkali-kali nanya dalam prosesnya itu memastikan bahwa ini Esau atau tidak. Dia nanya, kenapa ya suaranya beda? Ya, kemudian dia bilang, oh enggak kok, si Yakub dengan cepat berkelit. Kemudian dia juga nanya, kenapa ya dagingnya kok cepat banget dapat? Ya, terus si Yakubnya bilang, oh karena Tuhan memberkati dagingnya cepat dapat. Kemudian dia bilang, oh dia berbulu. Kemudian coba lagi dicium, dia coba pegang karena untuk memastikan bahwa itu Esau. Dia coba dekatin untuk memastikan bahwa itu adalah baunya Esau. Kebayang nggak perasaan Yakub pada waktu itu? Segitunya loh bapaknya memastikan bahwa berkat ini hanya untuk Esau.
Dia pernah berpikir nggak berkat untuk Yakub? Ya, imagine sebegitunya lah favoritisme yang dilakukan oleh Ishak. Kemudian apalagi yang dia lakukan? Semua berkat diberikan. Semua berkat sudah diplan memang diberikan kepada Esau. Ya, semuanya. Makanya ketika Esau datang di kejadian 27-nya dan dia marah-marah dan dia bilang, "Mana berkat buat aku lagi?" Dan Ishak bilang, "Semuanya udah dikasih kepada Yakub." Ya. Kemudian apa? Apalagi bentuk favoritismenya? Ishak membiarkan Esau mengambil istri orang Kanaan. Ya, Esau bahkan nggak tahu kalau kedua orang tuanya atau Ishak itu sangat sedih ketika dia menikah dengan perempuan Kanaan. Ya, seperti tadi kayak dia itu begitu banyak kemudahan atau kasih atau hal-hal yang disiapkan oleh Ishak. Jadi jelas sekali bahwa favoritisme yang dilakukan oleh Ishak kepada Esau itu sangat konsisten. Nah, favoritisme yang dilakukan oleh Rebeka, dia mengatur rencana untuk Yakub. Ya, kita sebagai moms di sini ya, saya sangat tertusuk. Saya selalu bilang kalau saya cerita ini, saya merasa saya adalah Rebeka. I'm a very organized mom, dan saya adalah orang yang akan lakukan apapun dengan sangat detail. Cenderungan saya adalah saya very controlling, dan itulah yang dilakukan oleh Rebeka. Ya, dengan sangat detail dia mengatur rencana untuk Yakub. Ya, dia bilang, "Kau dengar aja, lakukan ini." Gitu. Rebeka, kalau Yakub bilang Yakub pernah bilang, "Tapi kalau nanti ayah begini bagaimana?" Terus dia ambil tanggung jawab, dia bilang, "Enggak, kutuk nanti ke aku aja, bukan kamu. Kutuknya ke aku." Ya, segitunya loh Rebeka untuk Yakub. Kayaknya waktu dia melakukan itu tidak ada sama sekali sedikit pun dia berpikir tentang Esau. None. Sama seperti Ishak tadi, sedikit pun dia tidak ada berpikir tentang Yakub ketika dia memastikan bahwa itu adalah Esau. Kemudian dia berbohong untuk Yakub. Dia mengatakan pada Ishak bahwa Yakub pergi untuk mencari istri, ya, supaya Yakubnya tidak dibunuh oleh Esau. Dia rela, pokoknya untuk anakku ini, aku rela berdosa. Aku rela pastikan semuanya, apapun. Nah, ini adalah dugaan saya. Ketika Esau mengambil istri orang Kanaan, dia pun diam. Ya, saya nggak merasa dia adalah orang yang takut berbicara ya, tapi dia pun diam ketika Esau mengambil istri orang Kanaan. Sepertinya dia kayak nggak peduli seperti itu. Jadi again, sama seperti Ishak kepada Esau, Rebeka kepada Yakub juga sangat konsisten menunjukkan favoritismenya. Nah, apa akibatnya kepada Esau? Very emotional. Di ayat 25, ya, kita udah lihat bagaimana karena lapar aja, hak kesulungan aja dia jual. Dia memandang rendah hak kesulungan itu. Ya, tapi ketika sesuatu terjadi, dia langsung marahin, dia menyalahkan Yakub. Ya, dia bilang memanglah Yakub penipu ya. Dia udah tipu aku dengan dia tipu aku dengan hak sulung, sekarang dia tipu aku untuk dapat berkat. Nggak pernah mengambil keputusan atau tidak pernah mengambil tanggung jawab untuk kesalahannya dia. Menyalahkan orang untuk kemalangan yang terjadi. Udah gitu demanding, dia meminta Ishak untuk tetap memberkatinya. Padahal dia bilang udah dikasih kepada dia. Dan kemudian naik tingkat, berencana membunuh adiknya. Karena harus bisa dibalaskan, nggak bisa dilepaskan begitu saja. Dan ignorant jadinya. Ya. Nah, yang saya lihat di sini, ini tergantung kepada temperamen ataupun karakter dari Esau sendiri. Ya kan dikatakan tadi ya, Esau itu adalah seorang pemburu, dia biasa di ladang juga, dia biasa di luar juga dia biasa memburu. Yang kita lihat adalah sifatnya memang lebih keluar ya. Dia lebih bisa ekspresif, makanya dia bisa marah, dia bisa bilang ngapain aku punya hak kesulungan kalau aku lapar, ntar nanti juga mati. Ya, mendingan aku jual aja tuh hak kesulungan daripada aku mati kelaparan. Nggak mikir panjang orangnya. Ini mungkin memang disesuaikan sesuai dengan temperamennya. Plus dia juga dapat dukungan banyak favoritismenya dari Ishak. Ya, mungkin dia merasa secure karena ini bapaknya kan yang banyak menentukan keputusan itu adalah dari sisi bapak. Jadi dia lebih outgoing. Nah, tapi bagaimana dengan Yakub? Kalau Yakub
Kita lihat tadi ya, dia lebih tenang, sukanya di tenda, dan dia lebih, nah karena favoritismenya Rebeka kepada Yakub, itu kayak Yakub itu jadi kekep gitu loh. Yakub itu dengan temperamennya dia, ini adalah orang yang sangat takut. In a way bukan takut, tapi gini, kayak enggak mau membuat keputusan. Kayak ikut saja. Ini yang saya sangat ngeri ya, ini saya ngeri banget. Ya, lihat, dia ikut semua rancangan yang dibuat Rebeka. Dia nggak berani mengungkapkan pendapatnya. Setelah dia bilang, tapi kalau nanti Bapak curiga yang ada saya dapat kutuk, bukan dia berkat. Setelah Rebeka bilang, aku yang akan ngambil kutuk itu. Setelah itu tidak ada lagi pertentangan dari dia. Tidak ada lagi. Semua dia ikut. Ya. Dan apa akibatnya ketika dia mulai pergi? Yang ada dia juga gampang ditipu jadinya. Yang tipu siapa? Pamannya nipu dia. Dia diem aja. Ya, yang harusnya dapat Rahel, dapatnya Lea, diam, ikut saja. Ya. Kemudian yang lebih ngeri lagi, dia sendiri pun menunjukkan favoritismenya si Yakubnya antara dari kedua istrinya. Ya udah jelas dia lebih favoritkan Rahel. Nah, ini yang lebih ngeri. Karena udah terbiasa diam, ketika Rahel, wanita yang dicintainya itu mandul, Rahel itu nyalahin Yakub. Ya Yakub cuma ngomong, emangnya aku Tuhan? Itu doang. Ya. Kemudian apa lagi? Dia ikutin saja keinginan Rahel untuk tidur dengan Bilha supaya ambisi Rahel punya anak bisa tercapai. Ya, karena begitu Rahel itu pengen punya anak dan dia nggak mau kalah dari kakaknya Lea. Dia bilang kau tidur aja sama Bilha supaya dari hambaku ini aku punya anak. Ikut aja dia. Ya, Lea nggak mau kalah. Kasih Zilpa untuk supaya dia juga nggak kalah dari Rahel. Ikut juga, ya. Apalagi ikut juga keinginan Rahel untuk tidur dengan Lea hanya karena Rahel begitu ingin makan buah dudaim. Ya, buah dudaim adalah buah yang dianggap sangat bagus untuk menambah kesuburan. Jadi begitu anaknya Lea, si Ruben bawa buah dudaim itu langsung dikejar sama Rahel. Aku mau buahnya. Lea bilang enak aja. Kamu udah dapat cintanya suamiku, terus sekarang kau mau ambil juga buah dudaim anakku. Rahel dengan gampang bilang, ya udah kayak gitu ganti aja. Waktu jatah tidurnya Yakub dengan aku kasih sama kamu. Dan apa kata Yakub? Manut aja, ikut saja apa kata kehendak istrinya. Anak perempuannya ini yang ngeri, anak perempuannya diperkosa oleh anak raja. Dia diam saja. Dia tahu kabarnya, tapi dia tidak lakukan apa-apa. Karena apa? Karena anak-anaknya masih di ladang, gak masuk akal. Dia bapak loh, anak perempuannya lagi diperkosa loh. Dan dia diam, dia nunggu anaknya yang membantu dia nanti mengambil keputusan. Begitu anaknya melakukan pembalasan, dia malah marahin anaknya. Dia bilang, aduh kalian membusukkan namaku loh di tengah penduduk negeri ini. Look at how, bagaimana Yakub itu bisa menjadi begitu takut ya. Jadi kayak makin, pokoknya gini, ngikut aja, jangan sampai ada celaka buat dirinya sendiri. Dan yang lebih ngeri lagi, favoritisme itu berlanjut. Sama seperti bapak mamanya memfavoritiskan dia, dia pun favoritisme kepada Yusuf anaknya yang dari Rahel. Kapankah ini pernah berhenti? Yang nggak akan pernah berhenti. Kalau apa? Kalau tidak ada kesadarannya. So kalau dari sini aja kita lihatnya seperti apa? Mengerikan sekali. It's so scary. Moms, it's so scary. Kadang-kadang kita bilang, iya aku nggak sadar loh. Iya aku nggak ngeh loh. Iya aku nggak tahu loh. Tapi ingat, kalau kita tidak memperhatikan polanya kita, dan kemudian kita juga tidak memperhatikan bahwa temperamen atau karakter anak kita, modelnya bisa kayak Yakub, ini bisa jatuhnya akan balik lagi. Ini adalah kayak lingkaran setan. Ini akan muter terus, akan seperti ini lagi. Dia punya anak ya, dia akan favoritisme lagi. Karena itulah yang dia tahu. Begitulah kasih yang dia tahu. Ya, emang tergantung kepada karakter anak. Tapi ya masa kita mau ambil resiko, kita tetap favoritisme yang kita pikir semoga anakku nggak jatuh-jatuhnya nggak kayak Yakub, kan ngeri banget. Ya, jadi kamu sadar atau tidak, kamu nggak punya intensi atau tidak, itu tidak ada ininya ya, tidak ada relevansinya karena tetap aja ada pengaruhnya dan itu ngeri sekali. Ya. Now, this is what the Bible says.
Di Efesus 6 ayat 4 dikatakan, dan kamu bapak-bapak, well ini happen to us also. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, pertanyaannya di sini kan, janganlah bangkitkan amarah. Nah, orang-orang suka gini, oh jadi kalau gitu anak-anak jangan dibuat marah. No, bukan itu maksudnya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya mungkin akan lebih jelas, karena dia bilang, do not exasperate. Kalau kita bicara tentang exasperate, nah, exasperate itu adalah intensely. Jadi secara intens, yang membuat irritated, membuat jadi marah, membuat jadi frustasi. Jadi itu bukan satu hal yang terjadi sekali ya. Itu bukan terjadi sekali. Makanya saya bilang, bagaimana tadi Ishak kepada Esau itu sangat konsisten. Bagaimana Rebeka kepada Yakub itu sangat konsisten. Itu berkali-kali terjadinya. It happens again and again and again. Nah, kenapa dibilang jangan bangkitkan amarah? Itu maksudnya exasperate. Ya, jadi itu ada polanya. Sesuatu yang terjadi berkali-kali. Ya, dia bilang jangan bangkitkan amarah, jangan exasperate, jangan buat itu membuat anakmu itu irritated intensely, ya berkali-kali. Ya, tetapi ya didiklah mereka, bring them up dalam instruksinya Tuhan, dalam ajaran dan instruksinya Tuhan. Nah, di Kolose 3:21 juga dia bilang, jangan sakiti hati anakmu. Nah, kalau dia bilang jangan sakiti hati, itu kan kadang-kadang gini, aku sakit hati gitu. Itu kayak peristiwa sekali. No, ini maksudnya adalah bitter. Orang itu nggak pahit karena sekali ya. Orang tidak pahit karena sekali perbuatan atau 2 kali. Ya, tapi ketika itu menjadi satu hal yang terjadi berkali-kali, bitter atau resentful, ya, at having been treated unfairly. Satu hal yang membuat kita karena kita diperlakukan dengan tidak adil, itu adalah sesuatu hal yang terjadi berkali-kali. Waktu saya lihat ini, yang saya lihat adalah begini. Mengerikan kalau kita itu sikap kita adalah ignorant. Mengerikan kalau sikap kita itu adalah nanti juga akan berubah sendiri. Anak yang lain kayaknya perasaan aku dulu mamaku juga nggak gitu perhatiin banget. Aku bagus-bagus aja. Aduh, itu ngeri banget. Itu ngeri banget. Ya, nggak bisa kita punya prinsip seperti itu. Ya, karena kita lihat di sini, ya nggak ada saya merasa tidak ada keinginan Rebeka untuk menghancurkan Esau, tidak ada keinginan Ishak untuk menghancurkan Yakub, tapi they did. Anyway, mereka lakukan ini. Kebayang nggak apa perasaannya Rebeka ketika melihat kehidupannya Yakub? Bisa kebayang nggak hatinya Rebeka seperti apa? Karena dia pikir dia akan ketemu anaknya, tapi sampai mati dia tidak pernah ketemu Yakub lagi. Ya, how? Ketika saya melihat ini, saya coba melihatnya seperti ini. Kamu bagaimana menghindari favoritisme dalam parenting? Awareness, moms, please sadar, ya eling gitu loh, sadar. Kita harus dalam keadaan sadar, kita harus keadaan siaga terus-menerus. Kenapa? Ya, apa yang harus kita tahu? Kesadaran apa? Kamu harus sangat tahu perkembangan anakmu. Kamu harus tahu perkembangan fisiknya, perkembangan sosial, emosionalnya, spiritualnya, intelektualnya. Kamu harus tahu sesuai dengan perkembangan umurnya dia. Jadi jangan pikir gini, kalau yang lain ya, saya ada ketemu sama ada satu jemaat, ada beberapa alame. Karena dulu mereka lihat saya ya terlalu ini banget. Aku bilang aku bukan terlalu, cuma aku tahu. Jadi aku lagi berjaga aja, gitu ya. Misalnya perkembangan bahasa, berapa banyak kata yang diucapkan, perkembangan dia untuk dia bisa komunikasi 2 arah, ya. Bagaimana perkembangan emosinya dia? Kalau dia marah, apakah dia bisa mengungkapkan? Sosialnya dengan yang lain, apakah dia biasa penyendiri atau dia bisa bersama dengan yang lain? Ataukah dia cuma bisa memimpin tapi tidak bisa mengikuti, atau dia cuma bisa mengikuti tidak bisa memimpin? Kita harus sangat tahu loh anak kita. Kita harus sangat tahu. Kamu bisa bilang, tapi aku nggak guru, Mei. Kamu nggak perlu jadi guru untuk kau tahu anakmu. Kau harus sangat tahu anakmu. Jadi kadang-kadang kita cuma tahu tingkat intelektual anak kita pintar atau tidak. Ya, itu mah bagian dari perkembangan anak. Tetap harus tahu, tapi bukan itu yang paling utama. You need to know your kid. Kamu harus tahu 10 anakmu, ya 10 hal yang kau harus tahu tentang dia. Maksudnya 10 kali 5, 50 ya, 555. Jadi perkembangan
pilesnya untuk anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima. Nah, makanya jangan punya banyak anak, pusing juga kan tahu semuanya. Ya. Dan kamu harus juga tahu karakter anakmu. Karakternya gimana? Itu adalah sesuatu yang mereka memang born with it. Ya. Untuk anakmu, kamu tidak bisa memakai cara yang sama untuk setiap orang. Ya. Anak saya yang satu, ya, Bang, can I share about you? Oke, dia kasih saya izin. Oke. Nah, kalau dengan anak saya yang paling besar dengan Kia, saya harus banyak sekali komunikasinya itu saya harus kasih tahu hati saya. I need to saya harus kasih tahu kenapa. Ya, dia itu mirip sekali sama saya. Jadi ada banyak hal kadang-kadang kami clash, karena kadang-kadang saya nggak suka juga lihat diri saya sendiri. Ada banyak hal. Dia itu muka wajahnya itu hatinya terlihat dari wajahnya. Jadi kalau dia nggak suka, nah mukanya pasti nggak suka. Sementara saya adalah kayak gitu. Cuma dulu dengan mama, saya itu nggak boleh kayak gitu. Jadi saya itu selalu harus ngomong sama dia, Bang, kalau mama dulu tuh nggak boleh kayak gitu loh, Bang. Karena berkali-kali kami clash karena itu. Ya, dia biasa ngomong sama saya, Mama biasa aja kalau ngomong. Biasa aja, Mama, nggak usah marah. Gitu. Sementara saya gini, biasa gimana? Wajahmu juga nantangin. Nah, kalau saya tak suara tinggi dan suara tinggi kan nggak kemana-mana bawaannya. Kayak gitu. Sementara nanti dia bisa merasa, kalau sama Deo aja, ngomongnya kayak gitu. Nah, sama Deo beda lagi. Kalau Deo, kita ngomongnya keras, langsung temboknya temboknya naik. Dia akan tutup semuanya, nggak akan mau dengar lagi. Jadi daripada temboknya naik, jadi kita mendingan cari cara untuk cara bisa dia masuk ke dia. Kelihatannya mungkin menurut abangnya, mama lebih favoritism. Nah, inilah yang harus saya bukakan kepada anak saya. Ya, jadi saya itu harus sangat tahu pola parenting saya. Saya harus dalam keadaan alert. Ini yang membuat saya merasa ya itu sama seperti di Lukas 14 ya. Dia bilang kita selalu dalam keadaan perang ya. Kita memang dalam keadaan perang terus, Lukas 14 katakan itu. Ya, sebagai ibu-ibu Kristen, kita tuh dalam keadaan kenapa? Kita berperang terus karena kita harus selalu ada di sana di medan perang itu bersama dengan anak-anak kita. Kita harus jaga kita harus sangat mengerti polanya kita kayak apa. Apa nilai dari orang tua yang kita pegang, yang kita tahu itu banyak biasnya, yang banyak tidak bagus ke anak kita. Yang kita juga harus jelaskan kepada mereka. Apa karakter kita yang banyak akan clash dengan anak kita. Nah, kita harus sangat tahu itu. Pola kita itu apa. Yang kedua, open. Ya, ambil banyak waktu bertanya dan terbuka menerima pendapat mereka. Anak saya yang pertama dan kedua adalah yang selalu bisa membuka ya. Mereka tuh selalu bisa ngomong sama saya. Ya, mereka selalu bisa ngomong, Mama, you are like this. Mama tuh terlalu begini. Mama kenapa sih harus marah kalau begini? Mama gini. Jadi karena memang kita punya nilai itu di rumah. Mereka bisa ngomong apa saja. Tapi still belajar untuk bisa respectful. Ya. Dan juga apa? Membuka kesempatan untuk orang lain memberi masukan. Saya suka suruh anak saya nginep. Saya ada beberapa jemaat, saya kasih anak saya bisa main di sana. Dan ketika mereka ada di sana, saya suka pinjam matanya orang tuanya atau pinjam mata temennya untuk saya tanya gimana tadi ya. Jadi saya terbuka gitu loh untuk dapat input dari yang lain juga. Kemudian yang harus kita punya adalah you learn and change, belajar dan berubah. Orang tua mau anakmu umur berapapun, kita itu harus tidak ada yang statis. Anak kita itu sesuai dengan umurnya mereka berubah, kebutuhan mereka berubah. Kita harus selalu siap untuk belajar dan selalu siap untuk berubah. Siap untuk belajar, siap untuk berubah. Ini yang akan saya selalu bilang. Beware of your parenting pattern. Hati-hati, sadari. Ngeh. Jangan tidak ngeh. Gak ada alasan. Ya, kamu bilang, aduh, tapi saya nggak tahu. Mohon maaf nih, nggak tahu itu bukan berarti kamu nggak bayar harga. Apapun. Ya, kamu harus selalu aware parenting saya kayak apa. Saya udah seperti ini nggak belajar. Ya, beware of your pattern. Ini aja dari saya untuk hari ini. Terima kasih buat perhatiannya. Jam 2 begini siang-siang dan masih mau mendengarkan lesson dari saya. Thank you. Hope it will helpful. Oke, wah. Thank you sekali ya Ibu Dami, wah, menarik sekali ya untuk pembicaraan kita siang hari ini.
Oke, sebelum melanjutkan ke pertanyaan, mungkin Mam yang punya pertanyaan, yang mau sharing boleh. Tapi sebelum itu kita mau ambil foto dulu ya, sama-sama ya. Boleh tolong disiapkan nih, dinyalain dulu kameranya, terus juga disiapin dulu yang cantik. Kita mau foto bersama dibantu dengan Mam Eva. Silakan. Kita foto. Saya tunggu untuk yang mau nyalain video. Oke, siap ya. Mam Frida mau dinyalain video? Enggak ya? Oke, saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, ada 2 screen ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2. Wah, ini Mam Betty baru nyampe. 1, 2, 3. Thank you, Mam. Saya kembalikan ke Mam Feni. Oke, thank you ya, Mam Eva, untuk fotonya. Oke, saya akan buka untuk sesi pertanyaan ya. Dan juga bagi yang mau sharing, silahkan. Mungkin bagi yang mau sharing terlebih dulu deh. Mungkin ada di antara kita di sini yang mau sharing terlebih dahulu sambil menunggu pertanyaan masuk. Apakah ada? Mungkin ada pernah punya pengalaman ya tentang favoritism ini ya. Bagi yang anaknya lebih dari 2 mungkin. Itu kan anaknya yang 3 gitu kan. Oke, apakah ada? Oke. Kalau gitu saya bacakan. Oh ya, silakan Mam Cynthia, silakan. Thank you ya sharingnya. Secara pribadi sih aku ngena banget ya pasti bilang favoritism karena anak ada yang sakit kayak gitu ya, punya kecenderungan physically lebih lemah dari kakaknya. Aku langsung merasa ya, maksudnya kayak ya yang kecil ini karena punya riwayat fisiknya lebih rentan, jadi akhirnya ke bawah lebih mungkin lebih punya kecenderungan kayak lebih arah ke membebaskan si kecil kayak gitu ya. Jadi aku rasa pelajaran siang hari ini mengena banget untuk aku kayak memperhatikan dengan baik ya, apa sih yang aku lakukan terhadap anak-anak ini, apakah aku benar-benar menerapkan disiplin yang sama terhadap mereka berdua, itu satu. Terus juga thank you ya, diingetin untuk bahayanya favoritism tuh loh, gitu. Nggak nyangka ya, ternyata efeknya ke Yakub itu besar banget gitu loh, efeknya ke Esau juga besar banget gitu. Bayangkan mungkin karena mamanya merasa dia harus love anaknya, tapi tanpa dia sengaja akhirnya dia malah membuat anaknya tuh mentally damage ya, kayak jadinya kayak nggak bisa ambil keputusan sendiri, disuruh ini oke, disuruh itu oke. Nah, justru apa yang dianggap mamanya baik itu justru merusak anak kayak gitu. Jadi ya sharing hari ini juga ngingetin aku banget untuk memperlakukan anak itu kita juga harus punya disiplin ya sama mereka gitu. Jadi meskipun kondisinya mungkin menjadi bahan pertimbangan, tapi bukan berarti aku boleh lose dalam hal disiplin juga. Jadi loving and disiplin itu juga tetap harus berjalan secara berdampingan supaya nanti ketika dia besar dia juga tidak menjadi error ya gara-gara parenting yang aku kasih kayak gitu. Thank you banget ya untuk sharingnya, Mas Dami. Sama-sama sih. Mungkin saya sangat mengerti ya kalau saya bisa tambahin sedikit. Kalau kita tidak aware dengan ini, nanti sibling rivalry-nya itu tinggi sekali. Ya, jadi kayak persaingan di antara sibling. Sibling itu kan harusnya ya kakak beradik itu kita jadikan mereka kan harusnya bersatu ya, saling membantu. Tapi yang ada saling iri-irian. Ya, iri. Ya, kadang-kadang nggak niat juga anak yang paling besar, apalagi kalau jarak antara paling besar dan paling kecil jauh ya. Yang paling besar masa mama cuma perhatiin yang kecil kayak gitu. Yang besar itu gitu. Saya banyak sekali dengar yang beginian. Nah, saya merasa satu hal yang harus dilakukan adalah persiapannya.
Makanya bahkan ketika kita ya maksudnya ini sebelumnya ya, kalau kalian sekarang lagi belum punya anak pertama udah punya, nanti mau punya anak kedua dan jaraknya jauh. Ketika dalam kandungan, persiapan untuk anak pertama itu harus dilakukan. Dan ketika ada anak kedua, sebenarnya perhatian paling besar adalah kepada anak pertama, bukan anak kedua. Karena mereka yang paling sudah mengerti. Ya, makanya ketika sibling rivalry itu terjadi, itu karena apa? Kadang sudah merasa perbedaannya luar biasa. Nah, anak yang tidak terbiasa diajak ngomong, jadi nggak bisa mengeluarkan, yang ada marah bawanya. Karena marah bawanya, kita pun jadi ngebelain adik yang paling kecil dan ngerasa kamu tuh udah gede, harusnya kamu ngerti. Makin kita ngomong kayak gitu, makin dia lihat memang benar mama tuh cuma belain adik. Aku itu bukan anaknya lagi, mentang-mentang ada yang baru. Ya, nah ini nih yang saya merasa mama-mama itu harus duduk tenang. Ya, moms itu kan panikan banyak kan ya. Tenang dulu, tenang, mikirin ini di mana nih benang kusutnya itu, ujungnya itu mana. Gitu. Apakah saya memang harus ambil waktu dengan si kakak lebih banyak untuk saya banyak bicara dan meyakinkan dia. Bukan berarti kalau mama spend ada waktu dengan adik, bukan berarti it means saya tidak menyayangi kamu. Gitu. Nah, itu yang harus banyak open karena inilah yang terjadi ya, kasihan banget dengan Yakub dan Esau ya. Akhirnya untuk berapa puluh tahun ya mereka harus terpisah baru mereka bisa ketemu, dan itu juga Yakubnya begitu ketakutan hanya untuk ketemu. Istrinya lagi yang pertama dikasih, istrinya yang kedua dikasih ya, dikasih dulu hambanya ke depan karena dia takut banget ketemu sama abangnya. Kan nggak enak banget gitu loh. Dan kita tahu ini bisa aja terjadi kalau kita tidak aware dengan favoritism ini. Itu loh tambahannya. Thank you ya. Oke. Berarti kalau saya simpulkan ini Bu Dame, kalau kita lihat sama anak-anak kita nih ya, kalau udah mulai ada iri hati atau mulai ada pertanyaan gitu ya, pertanyaan, loh kenapa kok adik boleh kok aku enggak misalnya, atau kenapa kok misalnya kenapa kok punya adik lebih bagus daripada punyaku gitu kan. Jadi itu termasuk juga ya, berarti sudah ada favoritism di situ gitu ya. Kalau saya simpulin ya Bu Dame ya, ciri-cirinya lah, ciri-cirinya. Bisa kita katakan demikian, tapi juga bisa kita katakan ada sesuatu di dalam hatinya dia tidak puas. Ya kan? Nah, anak-anak itu gini, saya selalu percaya gini, anak-anak itu enggak simsalabim abrakadabra plup langsung keluar gitu aja ya, ada masalah gitu ya. Anak-anak keluar gitu aja. No, it comes dari dakwah. Itu pasti sudah ada terjadi sebelumnya. Itu pola. Sekali lagi, Mam saya bilang, pola, lihat pola anakmu, pola kamu, pola suamimu, pola itu ada. Ya, belajar dari pola. Jadi kalau ada anak, kalau dia ngomong itu misalnya ada sehari itu dia bisa 5 kali atau 10 kali, maybe you need to be aware. Ada pola apa? Kenapa dia ngomongnya begitu ya? Apa sebabnya kenapa? Ya, anak saya itu yang pertama umur 4 tahun, ini selalu saya ulang-ulang, 4 tahun dia suami saya waktu itu kita masih baru belajar jadi orang tua, suami saya suaranya tinggi banget. Anak saya tuh udah mulai nggak suka sama dia, mulai menjauh pelan-pelan sampai satu kali anak saya yang paling besar bilang, "Ma, can you change the dad? Ganti papa boleh?" Kayak gitu, diganti aja papanya. Gitu. Dan saya sampai ambil kesimpulan, saya udah lihat polanya dan saya bilang sama suami saya bilang better kamu cepat-cepat ambil tindakan sebelum anakmu benar-benar minta nanti yang kali ini serius banget, aku bilang. Dan saya tahu dia benar-benar ambil waktu dan sekarang dia sangat berubah ya, anak saya itu sangat dia love adore the father kayak gitu. Tapi kan harus ada, kita itu harus, makanya saya bilang aware, terbuka gitu loh. Jangan kalau ada sesuatu enggak lah anak saya mah kebetulan aja kali ngomong begitu. Gitu. Jangan semuanya digituin juga, tapi jangan juga jadi parno. Ya, kita juga punya wisdomnya, makanya harus sangat dekat dengan Tuhan untuk tahu wisdomnya juga. Gitu loh. Jadi bukan parno, tapi juga bukan take it lightly. Harus tahu balance-nya. Oke, berarti harus balance ya. Nah, saya juga kebetulan mama yang punya anak 2 ya, dengan usia selisih mereka tuh 4 tahun. Memang kayak Bu Dame tadi bilang ya, persiapkan dulu kakaknya ketika misalnya lagi hamil atau lagi mau punya anak kedua gitu kan. Nah, waktu itu saya sudah persiapkan ini anak yang pertama, tapi mau gimana pun masih tetap ada ya ternyata. Masih tetap ada celah-celah untuk anak yang pertama ini merasa, kenapa kok adik boleh, kok aku enggak?
Nah, masih ada celah yang seperti itu. Tapi memang dalam masa berjalan kadang-kadang ketika dikasih tahu ya, memang ada masa-masa yang mana perhatian itu lebih kepada anak yang kecil, karena kebetulan anak saya yang kecil yang kedua itu juga secara kesehatan juga nggak terlalu bagus ya, nggak seperti kakaknya. Kalau kakaknya kan bagus, kesehatannya kan tidak perlu dikhawatirkan. Jadi mungkin perhatian lebih tersedot ke anak yang kedua, dan mungkin dari situ juga ya, mungkin dia juga kok jadinya aku tidak diperhatikan ya. Mungkin ada perasaan begitu ya, mungkin kalau yang saya lihat ya. Seiring berjalannya waktu istilahnya tetap diseimbangkan, tapi masih tetap ada sedikit gitu dia merasa kayak gitu ya. Itu sih yang saya lihat. Jadi juga susah-susah gampang juga ya. Ingat, asal tidak jadi pola. Kenapa, Bu Dami? Asal tidak jadi pola. Asal tidak jadi pola. Gitu. Itu aja yang kita perhatikan. Kalau pastilah ya, di mana-mana juga kan nggak bisa kita puaskan semuanya. Mana ada sama rata. Nanti kau bilang kalau Bang yang sangat yang sama adil itu semua itu ada di surga. Kalau di dunia ini life is tough man, nggak bisa kayak gitu juga gitu. Iya, benar. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk ya. Nah, ini mungkin tadi bisa menjawab ya, untuk bisa membuat balance kasih terhadap dua anak gitu ya, supaya tidak ada favoritisme. Kalau yang tadi saya tangkap itu berarti kita harus lihat pola dulu ya, pola suami, pola kita, pola anak-anak gitu ya. Baru nanti mungkin ada step lagi, Bu Dame, yang lebih lanjut. Kalau kita sudah amati pola, kita sudah aware, kita sudah sadar apa step berikutnya yang kita bisa lakuin. Mungkin ada tipsnya kayak gitu. Mungkin yang bisa dilakukan adalah seperti ini. Kamu harus tahu dulu karakternya anak kamu. Ya, karakter. Nah, makanya di rumah itu saya nggak suka kasih peraturan kalau nggak ada nilai dulu. Kita kasih nilai apa dulu nih anak-anak kita. What kind of value yang kita mau kasih sama anak-anak kita di rumah, yang mau anak kita grow dari value ini. Ya, karena di rumah saya itu adalah value-nya itu kita itu merciful, kita harus saling mengampuni, dan kita juga encouraging, nggak ada kata-kata kasar. Kemudian kita juga jujur, dan kemudian kita juga obedient, home ya, kita di rumah seperti itu. Jadi enak. Apapun yang kita lakukan, kita pasti arahkannya ke sana. Itu nilainya kita. Nah, jadi sekarang kalau kita punya anak gitu misalnya, lihat perilaku mereka, lihat karakter mereka. Ya, kadang-kadang memang ada anaknya kita itu ya memang gini loh, anaknya memang pendiam gitu loh. Memang dia tenang. Kenapa? Karena kita tenang, atau suami kita tenang orangnya, misalnya tenang gitu loh. Nah, terus kita bilang, aduh ini anak gua ya, kenapa ya diem-diem aja ya, gitu kan. Jadinya kan aku lebih senang sama anakku yang lain yang lebih bubbly gitu, karena kita tipenya seperti itu, kayak gitu misalnya. Terus kita mengharap anak kita aneh karena anak kita tenang. No, kita accept dulu anak-anak kita. Oh ya, anak saya begini, kita harus sadar nih, oh anak saya ini, anak saya yang ini. Jadi waktu saya ngomong sama mereka, ini cara saya. Karena kan gini, favoritism itu kan tergantung orang itu yang ngelihatnya, bukan kita. Gitu kan. Gini loh, kita merasa kita udah favoritism, anak kita nggak ngerasa ya, kita juga jangan ngerasa. Kan yang ngerasa anakmu, bukan kamu. Gitu loh. Kecuali udah terlalu jauh kan anak-anak kan anak kita gitu loh. Nah, anak kita kalau dia udah ngerasa, tanya kenapa? Di bagian mana? Ya kalau alasannya dia nggak masuk akal, nah itu yang kita ngarahin. Bukan dimarahin, diarahkan. Kadang-kadang orang tua, kamu itu aja bilang mama Pak ini, gimana sih? Kamu pikir enak apa ngajarin? Mana lah jadi udah marah. Gitu kan, dan lain kali diam aja gitu. Bukan, tanya kenapa, di bagian mana, harusnya seperti apa menurut dia. Adil itu apa namanya, tidak aku menunjukkan semuanya sama, itu mama maunya kamu kayak apa, dengar dulu dan start diskusi. Gitu. Makanya kalau dalam keadaan begini, mama harus dalam keadaan waras, tidak capek ya. Waras ya, kadang-kadang kita bisa gila. Kenapa? Kita capek, bener. Udah gitu lagi nggak enak badan, capek, terus kita dengerin anak ngobrol. Aduh, itu yang ada kita merusak diri kita dan merusak anak kita. Gitu. Jadi kita dalam keadaan tenang dulu, waras dulu, dan baru tanya sama dia. Nah, bukan begini juga ya, bukan tiap kali anak nanya, terus berarti anakku feel seperti ini.
oh berarti dia kayak gini gitu. Bukan, kita lihat nih polanya dia. Sekali lagi kita lihat polanya. Oh, kalau terjadi beberapa kali dan kita baru boleh bertanya sama dia. Jadi kalau kamu tanya stepnya apa, Damai stepnya apa berikutnya? Tanya, have a conversation dengan dia. Punya waktu untuk tanya kenapa dia bisa feel that way. Oke, terima kasih. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Ada yang punya case gimana kalau punya anak tiri ya. Dan ibu tirinya ini sudah jelas sekali melakukan favoritism. Dan sebenarnya ibu tiri ini tahu kalau anak tirinya ini benci ya dengan ibu tiri itu ya. Jadi ibu tirinya udah tahu kalau anaknya ini benci sama dia. Nah, jadi bagaimana sebaiknya ya untuk ibu tiri ini bisa mengambil sikap kayak gitu? Ibu tiri bertobat aja. Lucu ya. Oke, dia tahu dia ibu tiri. Dia tahu dia favoritism. Nah, dia tahu anaknya nggak suka sama dia. Jadi yang harus dilakukan adalah bertobat aja dulu. Oke, kamu lihat di bagian mana kamu salah. Kamu siap nggak untuk itu? Because it's not easy. Karena ini pasti nggak gampang. Ya, dari awal mistrust pasti sudah ada. Apalagi kan bukan ibu kandungnya. Dia pasti sudah mistrust. Belum lagi kalau dia dengar cerita-cerita. Nah, setelah dia dengar cerita-cerita, ternyata terjadi dalam kehidupan nyatanya. Gitu. Tapi saya percaya juga kalau di dalam Tuhan, pemulihan pasti bisa terjadi. Itu saya selalu percaya. Pemulihan selalu bisa terjadi. Jadi yang harus dilakukan adalah ibunya dulu nih. Ibunya mau nggak? Mau nggak untuk benar-benar lihat perannya? Sekarang saya dipercaya sama Tuhan, karena saya nggak tahu ini apakah kasusnya dia menikah lagi dengan bapaknya atau kayak gimana ya, saya nggak tahu. Kalau saya dipercaya dengan anak ini, berarti Tuhan percayakan dia. Dan ini adalah anak saya harus buka, saya mau terima itu dulu nggak? Seperti itu. Ya, ini kasusnya harus dibantu kalau menurut saya. Oke, nanti kalau yang bertanya tadi mungkin mau butuh bantuan lebih lanjut, bisa nanti menghubungi kami ya lebih lanjut. Oke, pertanyaan berikutnya. Jadi ini ada seorang mam punya 2 anak nih. Nah, yang satu 4,5 tahun cowok, yang satu 2,5 tahun. Nah, ini mam kesulitan untuk bisa kasih tahu anaknya yang gede ya. Bilang, kalau misalnya ayo sikat gigi atau ganti baju atau mandi atau apa tuh lebih sulit gitu ya. Jawabnya tuh lebih nggak mau gitu kan. Nah, tapi kalau adiknya yang usia 2,5 tahun itu lebih OB ya, lebih langsung oke gitu kan. Nah, jadi kebanyakan spontan memuji anak yang nomor 2. Nah, dia ada ketakutan bahwa takut anak yang pertama bisa jealous ya. Nah, terus misalnya kayak disuruh latihan belajar, yang pertama mesti bilang nggak mau gitu kan. Kalau iseng coba sama adiknya, ayo coba nulis atau apa, itu yang kedua tuh mau gitu kan. Nah, begitu melihat adiknya mau menulis, nah anak yang pertama langsung ikutan ya, kayak ikutan mau nulis tapi kayak lebih ngambek gitu loh. Jadinya kayak lebih moody gitu. Nah, itu bagaimana cara untuk bisa mengatasi yang anak yang seperti ini gitu ya, karena kan kesulitan juga karena suka membantah, suka bilang nggak mau gitu kan. Oke, ini yang saya bilang. Saya nggak tahu bagaimana tingkat kalian berbicara ya. Anak 4,5 tahun itu sebenarnya sudah banyak bisa diajak bicara. Saya selalu percaya bahwa anak-anak itu punya kemampuan mereka sendiri. Jadi jangan anggap mereka seperti anak yang nggak ngerti apa-apa. Gitu. Jadi kalau saya dengan anak saya akan bertanya dengan dia. Kenapa ya? Jadi waktu itu anak saya itu kalau ketemu sama orang baru, yang orang anak gede, misalnya orang tamu yang orang dewasa, dia nggak pernah mau. Mukanya berubah. Jadi kayak nggak sopan. Gitu kan, bawaannya kita kan marah ya kalau ada anak kita lihat begitu ya. Tapi saya udah perhatikan ini beberapa kali. Jadi saya harus ambil waktu dengan anak saya dan saya tanya sama dia. Saya harus ambil waktu dan tanya, ya Mama perhatikan, kamu itu berkali-kali kalau ketemu sama orang dewasa, wajah kamu berubah. Apakah kamu nggak nyaman atau kamu nggak suka? Saya kasih banyak pilihan. Kamu nggak nyaman, kamu nggak suka, kamu tidak tertarik. Jadi saya kasih banyak pilihan kata sama dia. Dan dia bilang dia nggak suka, dia nggak nyaman, dia nggak suka dengan orang dewasa, kan orang dewasa itu sangat membosankan, ngomong terus, jadi dia nggak suka kenalan sama orang dewasa. Kalau sama anak-anak dia suka. Nah itu anak saya, ya. Jadi saya kasih pilihan. Nah untuk anakmu yang 4,5 tahun, tanya sama dia. Wah ya, Mama lihat ya, tiap kali Mama tanya abang untuk lakukan satu, Koko lakukan sesuatu, kenapa Koko tuh selalu nggak mau? Kenapa Koko nggak suka disuruh? Koko pengennya Koko lakukan sendiri,
Koko pengennya mama ngomongnya lembut. Jadi gini, kasih banyak pilihan karena kadang-kadang dia nggak tahu ngomongnya. Jadi kamu yang harus kasih pilihan mana yang menurut dia. Atau kalau kamu terlalu banyak, anakmu bingung, jangan kasih dia 3 pilihan misalnya. Untuk dia memilih. Kenapa dia jadinya membangkang? Karena saya takutnya ada kayak gini. Anakmu yang pertama ini jadinya gini, dia harus berbeda dari anak yang kedua. Anak kedua kan patuh banget. Kalau dia juga patuh, nanti dia nggak kelihatan. Nanti dia nggak kelihatan. Jadi kan sama patuhnya, nggak kelihatan kayak gitu loh. Jadi harus berbeda. Kalau nggak nanti nggak dapat perhatian dia. Gitu. Karena yang patuh kan anak kedua. Kan obey the first time. Gitu loh. Makanya karena dia lihat obey itu disebut-sebut namanya, maksudnya wah hebat ya anak yang kedua, karena kayak adik dong, apalagi dibilang kayak gitu ya, aduh. Ada anak yang saya tahu ya sampai besarnya akhirnya bukannya nggak bisa, tapi sengaja. Sengaja. Kenapa? Biar kelihatan beda aja. Biar dapat perhatian. Kalau nggak kayak gitu nggak akan dapat perhatian. Kenapa? Dimarahin kan perhatian. Karena kalau nggak kayak gitu hilang dia. Nggak akan dapat perhatian, yang hilang udah nggak ada, udah orang dia ada dan tak ada orang nggak tahu. Jadi mendingan aku membuat sesuatu yang berbeda biar orang tua aku tahu ngeh bahwa aku ada. Gitu. Jadi anak-anak itu menarik tergantung dari makanya saya bilang temperamen anakmu. Perhatikan temperamen anakmu, perhatikan karakternya dia. Temperamen dia dilahirkan kayak apa? Lihat itu, kita harus tahu orang tua. Gitu. Ya. Jadi kalau saya bilang, apakah yang bisa membantu? Bicara dulu dengan si Koko atau si abang. Tanya sama dia. Kenapa? Sepertinya dia selalu pengen selalu nggak mau. Kenapa kata pertama selalu no? Seperti itu. Tanya dulu, buat dari sana dan buat pilihan. Jangan berhenti kalau dia bilang nggak tahu. Jangan berhenti. Kasih kalimatnya. Kasih kalimat. Anak-anak belum tentu punya kalimatnya. Give kasih them pilihan ya, udah yes. ya. Yes, kasih mereka apakah pilihan. ini gitu ya. Benar banget. Oke, semoga membantu ya. Kalau butuh bantuan lebih lanjut sih bisa menghubungi kami. Oke, pertanyaan yang berikutnya ini menarik ya, Bu Dami ya. Bagaimana kalau favoritisme itu didapatkan tapi bukan dari kita orang tua, tapi dari oma opa, jadi atau tante. Jadi misal kita bawa anak ke sana gitu kan, nah mereka langsung memfavoritkan yang kecil misalnya, oh ini kok kecil, lucu ya si kecil ini ya, lebih cakep, lebih ini gitu kan. Nah itu bagaimana kita memberi pemahaman sama anak kita? Karena kan kalau yang di luar keluarga ini kan sulit ya kita untuk ngasih tahu. Kadang oma opa kan punya pemikiran sendiri ya, oh yang ini lebih lucu, lebih nurut, ini yang itu lebih nakal kayak gitu kan. Kalau karena kan dibandingin sama sepupunya, ada pembandingnya gitu. Kalau saya sih ngeliatnya begini, kalau dulu terjadi dengan karena anak saya yang kedua tuh chubby banget ya, very chubby, lucu gitu loh. So everybody kalau udah lihat dia terus orang kan lebih senyum. Kalau Kia kan orangnya lebih cool gitu loh. Nah, kalau suami saya itu drastic measure, dia langsung memastikan sebelum kami ke sana, hal yang pertama dia selalu pastikan itu adalah gini, kalau kami datang ke sana, tolong disambut dua-duanya, tidak salah satu. Itu suami saya. Kalau suami saya dia memastikan itu semua, karena dia tahu, dia nggak mau anak saya merasa seperti apa anak saya yang pertama. Kemudian, kalau ada orang datang ke rumah, dia langsung pastikan, sapa anak saya yang pertama dulu, baru sapa adiknya. Oke? Itu suami saya. Dan saya merasa itu adalah saya sangat harga itu dari dia. Saya feel sangat secure. Saya sangat secure karena saya merasa sebagai orang tua harusnya kita maju di depan dan kita bela anak kita. Jadi kalau menurut saya adalah kita sebagai orang tua ngomong sama opa oma harusnya. Ya. Jadi sebelum kita nyampe kita bilang, "Pa, Ma, ini kita mau datang. Nanti tolong dong. Jangan cuma adiknya doang disayang-sayang dan dipuji-puji. Ya si Koko juga dong, kayak gitu. Jangan cuma adek doang gitu. Nanti sama tante juga, apalagi kalau tante itu adek atau siapa, tegur aja. Kalau menurut saya ya, kita bisa bicara, tapi sebelumnya jangan di depan mereka. Jangan di depan anak-anak itu, tapi sebelumnya kita preparing anak-anak itu. Namanya parenting ya, supaya sehat anaknya. Mohon maaf banyak kerjaan emang. Makanya tadi dibilang, makanya anak jangan banyak-banyak gitu ya. Nah, siapa suruh jadi parent? Oke, aduh menarik sekali ya pembicaraan kita siang hari ini dan mohon maaf banget Mams, waktu kita udah terbatas ya, jadi kita akan close untuk Q&A, mohon maaf sekali. Tapi kita bersedia, udah habis.
kita bersedia membantu ya bagi Mams yang memiliki pertanyaan atau mungkin butuh dibantu lebih lanjut, nanti bisa chat pribadi ke saya atau mungkin di undangan ada nama di situ, ada nama saya, silakan bisa japri ke saya. Kita bisa bantu lebih lanjut ya. Oke, sambil kita akan melanjutkan ya. Saya mohon bantuan dari Mam semua yang ada di sini untuk bisa mengisi polling. Nah, ini dia pertanyaan yang diajukan. Bisa mohon bantuannya untuk kemajuan MIT kita ke depan ya, Mam. Bisa boleh japri ke saya di Q&A Femi Surabaya. Caranya Mam bisa chat di situ. Mam bisa jawab nomor 1, jawaban saya adalah ini. Nomor 2, jawaban saya adalah ini. Saya akan kasih waktu Mam di sini sekitar 3 menit ya, kurang lebih. Silakan boleh chat japri ke saya. Ya, saya tunggu. Mohon bantuannya supaya MIT kita ke depan bisa lebih baik. Kita juga bisa membantu Mam yang ada di sini dengan kebutuhan kalian sebagai wanita, sebagai orang tua, sebagai anak juga, menantu gitu kan. Kita mau berkembang juga ya untuk MIT. Gitu. Nah, menarik banget ya tadi diskusi hari ini ya. Kalau bicara parenting nggak ada habisnya, betul ya Mam ya? Yes, betul. Kali-kali habisnya. Iya. Kali-kali kita ya sebagai orang tua. Betul. Rumusnya Bu Dame tadi bisa dipraktekkan itu. Yang penting namanya dulu yang sehat. Orang tuanya dulu. Mamanya harus waras katanya Ibu Dame. Iya. Dari ibu yang sehat akan lahir anaknya yang sehat. Betul. Jadi kalau ibunya nggak waras nanti anaknya kena. Benar. Karena kita nggak ada tempat untuk mengeluarkan ini ya, sampah-sampah kita keluarin ke anak-anak jadi korban. Aduh, kasihan banget. Oke, sambil menunggu nih kita bicara-bicara dulu ya. Ada lagi Mam yang mungkin mau ngisi polling, silakan. Ada lagi, saya tunggu 1 menit lagi ya. Ya, udah masuk beberapa ya. Iya. Ya, memang kesulitan ya kadang ya. Anak kalau lebih dari 2 juga pusing, anak 1 juga pusing ya. Intinya anak berapapun juga pusing. Karena dari kita sendiri yang harus sehat terlebih dahulu ya Mam ya. Ya, memang nggak gampang menjadi orang tua. Semangat ya Mam semua yang ada di sini. Oke, saya close dulu untuk polling kita hari ini ya. Terima kasih yang sudah japri ke saya. Terima kasih sekali. Semoga kita bisa berjumpa lagi di next MIT. Sekarang kita mau tutup acara kita, tapi terlebih dahulu kita mau berdoa dan dibantu oleh Mama Agustin. Silahkan, Mam. Wah, luar biasa ya. Thank you ya, Mam Penny ya. Thank you juga buat Ibu Dami. Seru hari ini. Untuk mengakhiri, mari kita berdoa bersama. Tuhan, Allah kami yang baik, sangat bersyukur Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama belajar Bapak bagaimana menjadi seorang ibu yang bisa mengasihi anak kami sesuai dengan firman Engkau Tuhan. Karena kami tahu Bapak, sebagai ibu mungkin kami masih banyak kelemahan, kami tidak sempurna Tuhan. Tapi kami bersyukur melalui firman-Mu, banyak hal yang kami terus diperlengkapi Tuhan, kami terus dimampukan bagaimana hidup kami sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki juga. Dan kami bersyukur Bapa jika Engkau juga mempercayakan anak-anak kepada kami, anak-anak yang sebenarnya ini spesial buat kami Tuhan. Tapi kadangkala kami salah untuk mendidik mereka. Tapi hari ini bersyukur Bapa dari sharing Ibu Dame kami bisa belajar bagaimana kami
bisa menghindari favoritisme dalam parenting kami, Tuhan. Untuk kami bisa benar-benar mengasihi anak yang telah Engkau percayakan. Dan kami bersyukur juga untuk Ibu Dame yang terus memberikan waktunya hari ini, sharing tentang keyakinannya, bagaimana membentuk parenting yang sesuai dengan firman-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau juga akan memberkati Ibu Dame dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dan ini terus akan memberi inspirasi bagi kami semua untuk terus belajar, Tuhan. Dan berdoa juga Bapak untuk mama-mama yang hari ini sudah join, kiranya Engkau juga memberkati dalam setiap aktivitasnya, memberkati juga dalam keluarganya, Tuhan. Bersyukur Tuhan hari ini semuanya berjalan dengan lancar, bersyukur untuk penyertaan-Mu, dan kami berdoa Tuhan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you. Thank you. Amin. Terima Sekali lagi, kasih. thank you ya. Jangan buat lupa Ibu follow Dame. Instagram kita ya, Mam. Thank you, Peggy. Thank you semuanya. Sangat luar biasa ya. Sudah mengundang saya ya. Thank you. Thank you semuanya. Sampai ketemu. Selamat beraktivitas ya. Sampai ketemu. Izin live ya. Silakan. Thank you semuanya. Thank you. Suaranya.